Halo Sobat Tekno, balik lagi sama gue Koni di segmen Tekno FYI. Nah, di video kali ini gue mau bahas kenapa sih keyboard pakai susunan huruf QWERTY. Kenapa nggak pakai susunan huruf alfabet, misalnya A, B, C, D, E, F, atau H, I, J, K, L, M, N? Coba, kira-kira kalian tahu nggak sih apa alasannya? Buat yang nggak tahu atau yang masih penasaran, mending kalian tonton video ini sampai habis. Mungkin kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih semua keyboard, baik yang ditampilkan di layar smartphone atau di beberapa perangkat, misalnya komputer dan laptop, gunain susunan huruf QWERTY? Jadi, disebut QWERTY itu ya karena huruf Q, W, E, R, T, dan Y posisinya sederet di barisan huruf pertama pada keyboard. Posisinya itu ada di bagian paling kiri atas kayak gini. Nah, kalau ditanya alasannya kenapa keyboard gunain susunan huruf QWERTY, kita harus mundur dulu nih ke belakang. Susunan huruf di mesin tik awalnya berurutan sesuai dengan alfabet. Tapi bukannya memudahkan, susunan huruf ini malah bikin mesin tik jadi macet karena operatornya jadi ngetik terlalu cepat. Nah, gara-gara itu, Christopher Scholz, yang merupakan sosok penemu keyboard QWERTY, akhirnya bereksperimen selama bertahun-tahun untuk cari solusi yang tepat. Sekitar tahun 1860-an, Scholz dan kawan-kawannya kemudian mengajukan sebuah paten tools bernama Scholz and Glidden Typewriter yang memiliki susunan QWERTY. Dulu dia berpendapat kalau susunan itu bisa mengurangi kerusakan pada mesin tik. Paten tersebut kemudian didaftarkan ke kantor paten Amerika Serikat dan disetujui pada tanggal 23 Juni tahun 1868. Tapi sebelum dijadiin paten, susunan yang dirancang Scholz itu sebenarnya adalah QWERTY, alias QWERTY tanpa huruf R. Nah, titik di tengah itu akhirnya diganti sama Scholz jadi QWERTY. Usut punya usut, katanya sih keputusan Scholz itu berhubungan dengan teori bigram frekuensi. Teori ini mengatakan bahwa tools karakter pada keyboard harus diacak biar pasangan dua huruf yang umum digunakan dalam bahasa Inggris nggak saling berdekatan. Misalnya TH, ST, atau HE. Singkat cerita, akhirnya di tahun 1872, Scholz mulai ngejual desain QWERTY itu ke perusahaan typewriter Densmore & Yost. Saat itu, produk mesin tik QWERTY pertama adalah Remington No. 1 yang dirilis pada 1873. Nah, 5 tahun kemudian, tepatnya 1878, muncul lagi tuh Remington No. 2. Selain Remington, ada juga 4 vendor mesin tik yang kala itu nggak kalah populer. Misalnya Calligraph, Yost, Densmore, dan Smith Premier. Nggak cuma di mesin tik aja, standar keyboard QWERTY saat itu juga udah digunain di berbagai perangkat. Misalnya teleprinter dan komputer generasi awal pada tahun 1940-an. Nah, sekitar tahun 1990-an, keyboard QWERTY kemudian mulai diadopsi di perangkat portable yang mudah dibawa-bawa. Salah satunya adalah Personal Data Assistance atau PDA. Tapi, kalau dibandingin sama keyboard QWERTY sekarang, ternyata ada sejumlah perbedaan nih dengan versi original buatan Scholz. Coba kalian perhatiin gambar ini. Di keyboard QWERTY buatan Scholz pertama kali ini, nggak ada angka 0 dan angka 1. Bahkan, huruf X dan C posisinya juga terbalik. Huruf M juga diletakkan di sebelah huruf L, bukan huruf N kayak di keyboard keluaran sekarang. Lumayan mencolok juga ya bedanya. Meski keyboard QWERTY banyak diadopsi, tapi zaman dulu juga ada tuh keyboard lain yang diklaim bisa memberikan pengalaman mengetik lebih baik. Misalnya di Dvorak dan AZERTY. Ya, walaupun ada banyak aneka keyboard, tetap nggak bisa dipungkiri kalau keyboard QWERTY masih jadi salah satu keyboard yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, itu dia alasan kenapa keyboard pakai susunan huruf QWERTY bukan alfabet. Sekarang jadi tahu kan jawabannya apa? Sekian video kali ini dari gue. Jangan lupa di like, subscribe, atau share video ini ke teman-teman kalian.
Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.